Salam inovasi dan bertemu kembali bincang-bincang dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan MM. Mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudari subscribe terlebih dahulu dan terima kasih. Adapun judul bincang-bincang kali ini tentang safety di rumah, home safety for elderly. Pak, bolehkah Bapak beri uraian ringkas tentang judul di atas? Terima kasih Bu. Bincang-bincang sore ini kita membahas home safety for elderly, jadi yang orang yang sudah lanjut usia ya, atau keselamatan di rumah bagi lansia. Ini banyak ini kejadian-kejadian, udah lansia, udah gerakan terbatas, tidak ada yang nemanin, sering terjadi kecelakaan di rumah. Oleh karena itulah saya tertarik untuk sore ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan itu. Rumah para lansia biasanya sudah sepi dari orang-orang karena anak-anak sudah pada merantau, bahkan cucu-cucu juga mungkin tidak ada lagi di situ, atau pembantu hanya beberapa jam aja datang ke situ, sehingga rumah itu sangat sepi dan bisa terjadi kecelakaan di rumah ya. Berbagai kemungkinan seperti tergelincir, terjatuh, menubur benda yang bisa menyebabkan kecelakaan di rumah bisa terjadi. Jadi oleh karena itulah saya pengen berbagi pada sore ini bagaimana nanti kita menghindari kecelakaan di rumah lansia tersebut. Mengapa Bapak tertarik membahas hal tersebut? Apa Pak latar belakangnya? Nah, itu latar belakangnya saya sebut tadi adalah terutama di negara-negara maju ya. Jadi di sana itu kan manusianya sangat mandiri ya. Biasanya anaknya cuma satu atau dua dan sudah pada pergi bekerja jauh. Kadang-kadang ditinggal ibu sama orang tuanya, tinggal berdua, udah tua-tua dua-duanya. Bahkan ada kalanya sudah tinggal sendiri. Di sana itu sangat mandiri ya. Tetapi kemandirian itu udah terbatas ya. Jadi gerakannya sudah gemetar gitu ya. Jadi itulah yang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah latar belakangnya. Secara garis besar, apakah kecelakaan di rumah sama dengan kecelakaan di tempat kerja? Kecelakaan di rumah dengan di tempat kerja agak berbeda sedikit ya. Kalau tempat kerja mungkin hazard atau bahayanya mungkin lebih tinggi ya. Apalagi kalau di tempat kerja industri. Cuman kalau di perkantoran mungkin bisa mirip ya. Perkantoran itu kayak rumah, ada kamar mandi, ada gang, ada penerangan, ada dapur juga. Nah itu mirip kalau di tempat pekerjaan di perkantoran. Jadi kalau untuk industri berbeda saya kira. Menurut data bahwa lansia sering terjatuh atau tergelincir di kamar mandi, kira-kira penyebabnya apa Pak? Nah jadi sebelum itu kan kemungkinan penyebab itu di rumah itu terpleset tadi ya. Terjatuh di tangga, mungkin ada step down atau step up ya gitu ya. Kamar mandi atau terjadi dari tempat tidur. Bisa juga ada kabel listrik yang tidak aman gitu ya. Tertusuk benda juga bisa. Jadi kalau di kamar mandi itu ada yang disebut dengan, kalau untuk lansia itu perlu pegangan tangan ya di kamar mandi. Jadi kami yang udah lansia ini perlu nanti dipasang itu pegangan tangan. Kemudian lantainya nggak boleh licin ya. Itulah yang bisa menyebabkan tergelincir di kamar mandi. Atau penerangan juga ya, kurang terang, redup-redup gitu. Apa saran Bapak yang perlu diperbaiki sekitar kamar mandi lansia ini Pak? Nah saran saya di rumah para lansia, saran-saran umum keamanan keselamatan di rumah. Lalu untuk air mandi tadi ya, jadi contoh perlulah dibuat grab bar namanya. Jadi grab itu kan, kalau grab bahasa Inggrisnya kan memegang ya. Kalau itu bar itu gini, kayak
kayak besi lah yang kecil bisa dipegang, berpegangan dia di situ ya. Yang dipasang di dindingnya. Kemudian di dekat toiletnya juga dipasang. Dipasang juga supaya dia bisa berpegang di situ. Kemudian lantainya itu kalau bisa diganti. Lantainya itu bukan model yang licin lagi. Kan ada lantai yang ada kayak garis-garisnya itu ya, petak-petak itu, supaya dia tidak licin. Atau ada juga dijual di pasar itu namanya mat ya. Jadi semacam tikar dari plastik, tapi yang permukaannya kasar gitu ya. Kemudian penerangan di sana tadi saran saya jangan gelap kalau kamar mandi itu ya, jangan gelap. Kemudian lighting itu tadi ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya, furnitur itu jangan menghalangi lagi. Jadi kalau rumah masih muda kan furniturnya banyak ya. Kemudian dapur-dapur dibuat lebih aman. Kemudian siapkan nomor telepon emergensi ya. Itulah saran saya. Agar para lansia terhindar dari sengatan arus listrik dan atau kena api, pemakaian gas LPG apa Pak? Jadi kalau LPG ini memang perlulah memang inspection rutin ya. Jadi selang-selangnya itu mungkin kalau udah lama diperiksa, dipanggil tukang, ganti baru. Kemudian di LPG itu ada namanya safety valve lagi, dipasang di ujung daripada selangnya itu. Jadi kalaupun bocor dia tidak kemana-mana. Kemudian kalau listriknya, oven listrik, nah itu juga perlu pemeriksaan rutin ya, supaya tidak tersengat listrik. Kabel-kabel tadi sudah saya sebut, itu jangan lagi memakai kabel-kabel temporer ya. Pakailah kabel-kabel yang sudah menyatu gitu ya. Kira-kira itu saran saya untuk masalah listrik itu. Dan oven tadi. Tadi Bapak ada singgung tentang tertusuk atau tersandung dan mengenai benda tajam. Apa yang harus disarankan? Nah itu juga tadi kan kadang-kadang tersandung itu ada lantai rumah ini step gitu ya. Memang untuk estetika keindahan kadang-kadang indah. Tapi kalau untuk orang tua udah gak dilihatnya kadang-kadang itu. Jadi saran saya di ujung daripada lantai itu dipasang kayak anti slip, itu ada dijual itu di mall ada dijual ya. Dilem dengan kuat dan dengan lemnya udah ada dipasang di ujung. Jadi ada perbedaan warna. Kadang-kadang walaupun kita masih muda nggak bisa kita lihat, ternyata tangga itu berstep gitu ya. Nah jadi di ujung yang berstep satu lagi yang lebih tinggi itu dipasang itu anti slip itu saran saya. Kemudian tertusuk tadi ada perabot-perabot yang ujungnya tajam, siku gitu. Nah itu kalau bisa ada juga dijual sekarang karet untuk taruh di ujungnya itu supaya tidak menajam dia. Kalau disarankan diganti ya mahal ya, misalnya ada sekarang perabot yang ujungnya membulat gitu ya. Nah, kemudian di sekitar lantai-lantai tidak boleh ada misalnya pensil atau apa bisa terpleset. Itu kan benda tajam juga itu ya. Nah ini contoh-contoh saja saya kira. Mohon Bapak beri summary atau ringkasan perlakuan untuk keamanan atau keselamatan di rumah para lansia. Ya, jadi ini saya buat summary sedikit. Tadi udah saya buat juga ya. Tadi untuk kamar mandi summary-nya tadi. Kamar mandi itu ada yang menyarankan juga kalau dia terlalu rendah dudukannya itu ditinggikan lagi. Karena para lansia nggak bisa lagi toiletnya itu ya, ditinggikan dikit. Kalau dia terlalu rendah susah dia berdirinya nanti. Misalnya
yang untuk jongkok gak disarankan lagi itu. Kalau maaf di kampung-kampung masih ya, kalau bisa ya mengeluarkan dana dikit supaya toiletnya tidak jongkok lagi tapi sudah yang duduk ya. Jadi untuk para lansia disarankan duduk. Kemudian lantai kamar mandi tadi dipasang mattress namanya yang anti licin. Penerangannya jangan redup-redup itu tadi. Ini saya ulang lagi ya. Kemudian improve of lighting. Jadi bahasa Inggrisnya penerangan ini memang kadang-kadang dilema juga ya. Kita pasang watt tinggi ya tagihannya besar. Tapi untuk lansia terutama gang-gang dia selalu lewat itu perlu terang terus itu ya. Nah, jadi dipasanglah lebih terang. Kemudian lantai-lantai diperiksa yang saya sebut tadi ya, tidak terlalu tinggi pada lantai yang berbeda, elevasinya dipasang tape anti slip tadi ya, berwarna berbeda dengan lantainya. Kemudian dapur tadi ada LPG, ada listrik, itu diperiksa dengan rutin ya. Kemudian ada daftar telepon emergensi mungkin perlu ditempel ya di dinding kamarnya ataupun di ruang tengah, dan bisa dia setiap saat menelpon telepon emergensi. Kalau di Amerika atau di negara Eropa yang maju itu anak kecil aja tinggal di rumah, kalau emergensi bisa nelpon dia. Jadi berapa nama 11 111 ya, atau berapalah kalau di Indonesia nomor telepon 911, kalau di luar negeri kan 911. Kalau di Indonesia perlulah dibuat di satu kecamatan kayaknya emergensi. Ini saran saya juga. Kalaupun tidak ada mungkin telepon teman-teman terdekat bisa ditaruhkan di situ. Kemungkinan lain bisa disarankan lagi yang lain-lain untuk lebih mantap lagi. Saya kira itulah saran-saran saya supaya kecelakaan di rumah para lansia ini bisa diturunkan dan sampai dia tua sehat-sehat terus. Saya kira itulah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan MM. Salam inovasi. Terima kasih. Selamat sore.